Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Fevi. Bu Vera, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Bu Vera, karena Bu Vera sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada siang ini. Iya Bu, sama-sama. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu Vera kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau kondisi kelas Bu Vera bagaimana Bu Vera? Aman? Alhamdulillah aman Bu. Cuman ini ada sedikit nih yang mau saya diskusikan sama Ibu. Kira-kira bisa kita diskusi sekarang Bu? Oh iya, Eee, bisa sekali Bu Vera, kebetulan memang waktu yang kita punya sekarang ini memang, lagi luang ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, kira-kira Bu Vera, pertemuan kita kali ini kita mau mendiskusikan apa nih Bu Vera? Eh, ini Bu, kan insya Allah nanti bulan Oktober kan anak-anak kita ini mengikuti ujian AKM. Nah, jadi saya ingin mendiskusikan tentang persiapan untuk mengikuti ujian AKM ini, Bu. Oh baik, berarti pada kesempatan ini kita mau, membicarakan tentang pelaksanaan AKM di kelas 5 ya Bu Vera ya? Iya, Bu. Nah Bu Vera, kalau saya boleh tahu nih Bu Vera, apa ada kesulitan Bu Vera di dalam kelas untuk mempersiapkan siswa kelas 5 kita dalam menghadapi AKM ini? Ada, Bu. Nah, inilah yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Eh, Kemarin saya sudah coba sama anak-anak tryout AKM ini. Dan saya lihat hasilnya masih banyak anak-anak kita ini yang di bawah KKM, Bu. Baik itu yang literasi maupun numerasinya. Nah, setelah saya analisis ternyata kendala anak-anak ini adalah mereka sulit untuk memahami soal-soal, Bu. Jadi makanya mereka tidak bisa menyelesaikan soal itu dengan baik gitu, Bu. Oh, baik Bu Vera, berarti anak-anak kelas 5, siswa-siswi Bu Vera itu mengalami kesulitan dalam penyelesaian soal ya. Iya. Kemudian Kalau ya Bu Vera, boleh lanjutkan. Kemudian ada juga ini Bu, anak-anak kita ini yang masih kurang bisa menggunakan komputer. Jadi mungkin karena gugup, jadi mereka juga susah menyelesaikan soalnya gitu. Karena teksnya itu kan panjang-panjang, Bu. Oh iya, saya paham itu Bu Vera. Kalau menurut Bu Vera, kondisi idealnya itu bagaimana seharusnya tuh Bu Vera? Kondisi idealnya harusnya anak-anak sudah bisa memahami soal-soal KM itu sendiri, Bu. Mengingat waktu pelaksanaannya kan sudah dekat. Jadi harusnya mereka sudah lebih memahami gitu, Bu. Iya iya, betul ya. Nah, kira-kira untuk mencapai kondisi ideal yang seperti Bu Vera sampaikan tadi, apa saja usaha yang sudah Bu Vera lakukan sampai saat ini? Usaha yang sudah saya lakukan memberikan contoh-contoh soal yang menyerupai soal-soal AKM, Bu. Itu sudah saya mulai sekarang. Oh iya, eee, berarti Bu Vera sudah melakukan penyelesaian contoh-contoh soal ya? Iya, Bu. Kalau kita kasih skala nih Bu Vera dari 1 sampai 10, kira-kira usaha yang Bu Vera lakukan tuh sudah mencapai skala berapa tuh Bu Vera? Kira-kira di skala 8 lah, Bu. Oh, sudah bagus sekali rasanya Bu Vera. Di skala 8, berarti Bu Vera sudah sangat berusaha ya Bu Vera ya. Iya, Bu. Kalau selama Bu Vera berusaha ini, menurut Bu Vera, kira-kira ada hambatan-hambatan apa yang menghambat Bu Vera untuk mencapai posisi yang lebih tinggi lagi dari angka 8 tadi? Hambatan yang saya hadapi ini, Bu, karena masih ada anak-anak yang susah memahami soal-soal ini. Jadi ini menjadi kendala yang sangat eh, menjadi apa itu menjadi kesulitan bagi saya, Bu. Jadi itulah nanti yang akan saya usahakan
supaya anak-anak ini lebih bisa memahami soal-soal AKM ini, Bu. Mhm. Berarti kalau memang tadi hambatan yang Bu Vera sampaikan tadi, itu rasanya mengganggu, kira-kira solusi apa yang terfikirkan oleh Bu Vera yang bisa dilaksanakan? Solusi yang terfikirkan bagi saya yaitu memperbanyak latihan membahas soal-soal AKM itu sendiri, Bu. Di samping itu, saya juga akan memberikan pembelajaran tambahan khusus tentang praktek pembahasan soal AKM menggunakan komputer di luar jam mengajar gitu, Bu. Jadi saya akan usahakan membuat jam tambahan gitu dengan membawa anak-anak ke labor. Oh ya, begitu ya Bu Vera. Jadi kalau saya lihat tadi solusi yang Bu Vera sampaikan itu tadi ada pembahasan soal-soal, kemudian pembelajaran tambahan ya Bu Vera ya, untuk Iya, Bu. membiasakan anak-anak kita bekerja melalui komputer. Iya, Nah, Bu. kira-kira kalau ini nanti sudah kita laksanakan nih Bu Vera, apa ukuran keberhasilan kita nanti rasanya? Ukuran keberhasilannya tentu anak-anak kita ini bisa mendapatkan nilai yang di atas KKM, Bu, sehingga kita bisa merasa senang gitu karena yang kita lakukan itu sudah berhasil. Iya, Bu Vera. Berarti nanti untuk rencana aksi Bu Vera tadi, yang sangat bagus sekali tadi Bu Vera sampaikan rencana aksinya dalam mengatasi permasalahan ini. Kira-kira apakah menurut Bu Vera akan ada gangguan nantinya dalam pelaksanaan rencana aksi ini? Oh, gangguannya mungkin nanti di jaringan internetnya ini, Bu. Oh, saya rasa itu gangguannya nanti itu, Bu. Kemudian mungkin karena anak-anak ini masih ada yang sulit dalam mengoperasikan komputer gitu. Mungkin itu kendalanya nanti, gangguannya. Nah, ya Bu Vera, berarti untuk gangguan kendala di jaringan internet itu kan secara teknis ya Bu Vera. Maka nanti kita dari pihak sekolah akan berusaha semampu mungkin untuk mengatasi gangguan dari eh, internet seperti itu. Nah, Bu Vera, Iya, kita Bu. kan udah bicara panjang lebar ya, Bu Vera, termasuk Iya, Bu. tentang rencana aksi Bu Vera dalam mempersiapkan siswa menghadapi AKM ini. Kalau Iya, saya Bu. boleh tahu nih, Bu Vera, apa Iya, Bu. komitmen Ibu ini terhadap rencana aksi ini nantinya? Komitmen saya akan melaksanakan semua yang sudah saya rencanakan itu dan saya akan berusaha nanti mempersiapkan anak-anak yang bisa menyelesaikan soal-soal KM itu dengan baik. Iya. Eh, Kira-kira menurut Bu Vera, siapa saja nanti yang dapat membantu Bu Vera dalam menjaga komitmen yang tadi itu? Kebetulan di sekolah kita kan ada beberapa rombel ini Bu, kelas limanya. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi AKM ini Bu. Tentunya juga itu TU yang bisa membantu kita nanti sebagai apa namanya itu proktornya, itu Mhm. Bu. Iya. Eh, Berarti nanti kita akan kondisikan pihak-pihak yang bisa membantu Bu Vera ya, agar rencana aksi ini dapat berjalan sesuai dengan komitmen kita tadi ya, Bu Vera ya. Nah, Bu Vera, Iya Bu. eh, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira Iya Bu. kalau rencana aksinya nanti sudah Bu Vera lakukan, kita bisa ngobrol kembali, mendiskusikan kembali tentang pelaksanaannya. Kira-kira kapan nih kita bisa berdiskusi lagi, Bu Vera? Kira-kira eh, 2 minggu lagi lah Bu. Jadi nanti sekalian saya juga akan melaporkan bagaimana perkembangan anak-anak kita untuk menghadapi AKM ini Bu. Nanti 2 minggu lagi saya akan menemui Ibu untuk berdiskusi tentang persiapan menghadapi AKM ini Bu. Iya, baik Bu Vera. Jadi 2 minggu lagi kita akan berdiskusi kembali ya. Nah, sekarang Iya Bu Bu. Vera, bagaimana setelah diskusi ini, bagaimana perasaan Bu Vera? Apakah sudah plong atau masih ada unek-unek yang mengganjal di hati Bu Vera? Saya sudah lega, Bu, karena selama ini saya memendam sendiri apa yang saya rasakan.
Jadi setelah berdiskusi sama Ibu, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentunya saya juga berterima kasih sama Ibu yang selalu mensupport dan mendukung saya. Nah, sama-sama Bu Vera, semoga sukses bersama kita maju untuk pelaksanaan AKM sekolah kita ini ya. Assalamualaikum Bu Iya Vera. Bu, Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Fevi. Waalaikumsalam Bu Vera. Bu Vivi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini karena Bu Vivi sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi pada siang hari ini. Nah, kalau boleh saya tahu, bagaimana kabar Bu Vivi siang ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga seperti yang Bu Vivi lihat. Nah, kondisi di kelasnya bagaimana Bu Vivi? Anak-anak aman? Alhamdulillah kelas 6 aman Bu. Baru saja selesai melaksanakan pra-UAS kemarin ini ya Bu ya. Iya. Oh, eh, sudah setelah kita lihat hasil pra-UASnya bagaimana Bu Fevi nilai anak-anak kita? Nah, itulah Bu permasalahannya. Dari hasil pra-UAS yang baru saja dilaksanakan, itu saya masih belum puas Bu dengan rata-rata nilai kelas 6. Itu baru memperoleh rata-rata seluruh mata pelajaran ini Bu baru di angka 83 Bu. Oh, begitu. Hmm. Nah, berarti hari ini rencana kita pada pertemuan kali ini membicarakan apa itu, Bu? Nah, jadi mungkin ini yang mau saya sampaikan juga ke Bu Vera bahwa pelaksanaan pra-UAS kelas 6 itu nilainya masih belum mencapai angka yang saya impikan begitu ya Bu ya, karena masih ada Oh, mata gitu. pelajaran yang rata-ratanya di bawah KKM. Contohnya matematika nih Bu, matematika itu rata-ratanya baru di angka 71. Jadi matematika ini paling rendah nih Bu, rata-ratanya dari Oh, mata begitu. pelajaran lainnya. Oh, begitu. Jadi berarti pada kesempatan kali ini kita mau mencari pemecahan masalah tentang nilai kelas 6 ya, Bu. Terutama itu tadi saya dengar itu matematika ya, Bu. Iya, betul Bu Vera. Nah, eh, Bu Fevi, kalau saya boleh tahu, apa kesulitan yang Bu Fevi hadapi selama mempersiapkan siswa kelas 6 untuk mengikuti ujian sekolah ini? Nah, kalau kita bicara tentang kesulitan Bu Vera, memang kesulitan saya yang terbesar itu memang di matematika, karena memang anak kelas 6 ini masih terkendala dari segi matematika dasarnya nih Bu Vera. Jadi Oh, masih begitu. penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan itu masih belum tuntas bagi mereka. Karena maklum Bu, ini anak versi pandemi ya Bu ya. Di kelas 4 Iya, mereka kena pandemi, di kelas 5 mereka iya, iya, masih belum full belajarnya, dan di kelas 6 iya. inilah hasilnya nampak Bu. Jadi agak sulit dalam eh, membangkitkan kembali mungkin minat belajar dan motivasi belajar mereka karena mereka tidak mengerti pelajaran dasarnya begitu Bu. Iya. Iya, ini memang dampak pandemi kemarin sepertinya Bu Fevi. Apalagi kalau matematika ini kan anak-anak harus bisa memahami konsepnya terlebih Mm-mm. dahulu. Kalau mereka sudah paham konsep, insya Allah itu dengan sendirinya mereka akan mudah menyelesaikan soal-soal matematika ini ya Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Fevi, kondisi idealnya seharusnya bagaimana itu Bu? Nah, seharusnya untuk siswa di kelas 6 ini itu pemahaman matematikanya sudah tingkat lanjutan. Jadi seharusnya mereka sudah fasih dalam membagi, menjumlah, mengali, mengurang, sehingga ketika dilanjutkan lagi dengan konsep yang lain itu nyambung Bu Vera. Jadi misalnya nanti mencari volume bangun ruang. Harusnya mereka Iya, sudah tidak salah lagi dalam mengali-mengali begitu. iya, iya.
betul itu Bu. Kalau matematika itu memang harus paham anak kabataku ya Bu. Mhm. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari usaha yang udah Bu Vivi lakukan, kalau kita kasih skala 1 sampai 10, kira-kira udah di posisi berapa itu sekarang, Bu? Kalau dari segi usaha ya Bu Vera, mungkin sudah di posisi 8 Bu Vera, karena memang saya kejar untuk pemahaman dasar, Kabataku itu bahkan sempat, anak-anak ini saya suruh membawa batu Bu Vera, karena memang Iya, sangat iya. rendah sekali pemahaman mereka tentang pembagian tadi. Iya, iya, betul itu, Bu. Kadang-kadang anak ini memang harus dibawa benda konkret baru mereka bisa memahami ya, Bu. Nah, Mhm. terima kasih itu Bu Fevi yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan semangat anak kita lagi dalam belajar. Nah, kalau eh, berarti kalau misalnya sudah di posisi skala 8, menurut Ibu apakah hambatan yang Ibu hadapi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi? Mungkin untuk hambatannya Bu Vera ini mungkin dari cara belajar anak di rumah ya, karena kalau diperhatikan lagi Bu Vera, siswa kita kelas 6 ini agak lepas kontrol dari orang tuanya. Jadi dari bincang-bincang dengan mereka itu tercermin bahwa mereka itu di rumah itu memang masih banyak main HP, kemudian orang tua tidak mendampingi mereka belajar, mereka bermain, bahkan ada anak yang bermain itu sampai malam Bu Vera. Sampai jam Oh, 10 begitu. malam, jam 11 mereka baru pulang ke rumah. Nah, itu saya juga kaget Oh, gitu pas mendengar itu. iya, iya, iya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang itu memang seperti itu ya, Bu. Memang harus dikontrol sama orang tua. Kalau tidak dikontrol oleh orang tua itu mereka akan ya seperti itulah, yang main HP atau keluyuran malam gitu. Mhm. Nah, kalau memang Ibu merasa hambatan-hambatan tersebut mengganggu, nah kira-kira solusinya nanti yang terfikirkan oleh Ibu apa ini, Bu? Nah, untuk solusi yang dalam waktu dekat ini Bu Vera, mungkin yang bisa, yang terfikirkan oleh saya yaitu memanggil semua orang tua kelas 6 dulu, untuk meminta dukungan penuh dari orang tua dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. Jadi, apa yang sudah dipelajari di sekolah, jika siswa kita mengulang lagi didampingi oleh orang tuanya, mungkin nanti, anak kita fokus dan perhatiannya untuk belajar lebih baik lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan ya, Bu. Kadang-kadang anak kita ini memang butuh dampingan dari orang tua. Kadang-kadang mereka kan sudah ditinggal seharian karena orang tuanya bekerja, jadi mereka ingin ada waktu luang dari orang tuanya untuk bisa mendampingi mereka ketika belajar. Nah, tentunya mereka akan lebih semangat belajar didampingi orang tua daripada mereka harus belajar sendiri, seperti itu. Nah, kalau misalnya solusi itu benar-benar Ibu terapkan, nah kira-kira ukuran keberhasilannya apa itu ya, Bu? Ukuran keberhasilannya tentu Bu Vera, pertama dalam rapat semua orang tua bisa hadir, kemudian orang tua bisa berkomitmen untuk mendampingi anak-anak mereka belajar, dan itu nanti akan tercermin keberhasilannya dari nilai mereka yang naik dari tahapan pra-UAS kemarin itu sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Jadi harapan kita nanti semua anak-anak kita ini nilainya itu bisa meningkat dari hari ke hari. Apalagi nanti dengan bantuan orang tua. Insya Allah nanti itu akan membuahkan hasil bagi anak-anak kita supaya mereka dapat menghasilkan atau meraih nilai yang lebih baik lagi ya, Bu. Nah, Amin. eee apakah nanti akan ada gangguan dalam pelaksanaannya kira-kira, Bu? Untuk gangguan mungkin ini Bu Vera akan ada mungkin beberapa orang tua yang tidak bisa hadir mungkin, atau mungkin orang tua yang tidak patuh pada komitmen bersama, mungkin seperti itu Bu Vera. Iya, atau kadang-kadang orang tua ini mereka akan lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang anak mereka ya, Bu. Kan Mhm. ada juga ini anak-anak yang kadang-kadang dititip sama nenek, sedangkan orang tuanya tinggal di luar kota seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang mereka pun
agak kurang bersemangat jadinya dalam belajar. Maklumlah namanya juga masih anak SD kan Bu, masih Mhm. perlu bimbingan dan pendampingan dari orang tua gitu. Nah, ini kita sudah bicara panjang lebar dari tadi ini, Bu. Nah, tentang rencana aksi Ibu dalam persiapan siswa menghadapi ujian sekolah nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu rencanakan nantinya, Bu? Eee, tentu, komitmen untuk rencana aksi ini Bu Vera, akan dilakukan secepatnya Bu Vera. Jadi kalau dapat sebelum Ramadan ini, kita sudah memanggil orang tua dan mengumpulkan orang tua Bu Vera, agar pelaksanaan tryout 3 itu tanggal 3 April itu sudah mulai nampak hasilnya. Iya, apalagi nanti kan ujian kita direncanakan sudah online lagi ya, Bu Mhm, Fevi. iya Nah, betul. jadi nanti itu sudah menambah lagi beban untuk kita. Itu kan harus anak-anak ini menguasai cara penggunaan komputer gitu. Mhm, iya betul Nah, Bu jadi Vera. kita memang harus berusaha lebih keras lagi ya Bu. Jadi memang itulah tugas kita sebagai seorang guru gitu. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Pertama nanti tentu saya butuh, bantuan kepala sekolah ya Bu ya, untuk Ya. bersama-sama menghadapi dan memberi motivasi juga kepada orang tua, serta membangun, komitmen dengan orang tua tadi. Berarti yang saya butuhkan itu, kepala sekolah, kemudian juga orang tua tentunya Bu yang akan menghadiri, acara pertemuan itu, dan nanti untuk pelaksanaan US ke depannya tentu saya juga akan butuh, bantuan dari tenaga, komputer operator ya Bu sebagai proktor nanti untuk pelaksanaan US secara online. Iya, tentunya saya nanti akan, juga mendampingi Bu Fevi nanti, supaya nanti US kita ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan dan tentunya nanti supaya anak-anak kita ini bisa meraih nilai yang sangat memuaskan. Mhm. Nah, ini kan kita udah berdiskusi nih, Bu. Nah, nanti kapan kira-kira bisa kita berdiskusi kembali tentang, kemajuan belajar, anak kelas 6 kita ini, Bu? Insya Allah Bu Vera tanggal 13 April ya Bu Vera setelah selesai pelaksanaan US, bukan US, tryout Kota Bukit Tinggi, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi Bu Vera, berdiskusi lagi tentang pelaksanaan tryout ini. Iya, dan nanti juga tentunya kita bisa melihat perkembangan belajar anak kita ya, Bu. Iya Nah, Bu. jadi nanti kita akan mendiskusikan lagi, bagaimana perkembangan belajar anak-anak kita untuk menghadapi US ini. Nah, ini kita kan udah sharing nih, Bu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Vivi sekarang setelah berdiskusi dengan saya? Apakah masih ada lagi yang menjadi apa namanya itu menjadi beban atau masih ada unek-unek gitu? Aduh, alhamdulillah nih Bu Vera, setelah ngobrol nih panjang lebar sama Bu Vera, setidaknya sedikit banyaknya sudah keluar semua unek-unek saya. Rasanya udah sedikit ringan, karena semua yang selama ini mungkin saya simpan sendiri, sekarang sudah saya luahkan dengan cara berdiskusi dengan Bu Vera. Terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu. Iya, sama-sama. Nah, nanti mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa kita raih ya, Bu Vivi. Amin. Ya, mungkin demikian diskusi singkat kita siang ini ya Bu Fevi, karena kita nanti mungkin masih ada kegiatan lain. Nah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.